Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast inspiratif bagi ASN. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih menjadi seorang PNS profesional itu berdasarkan nilai berakhlak. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Rektor. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih Mas Rafid ya. Iya, betul. Terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya. Jadi di sini kita podcast ini santai aja mungkin ya, Pak. Siap. Jadi Misalnya Mas, ya. siapa? Jadi di sini saya mengambil tema atau mengusung tema yaitu PNS profesional berbasis berakhlak. Jadi core value ASN itu sendiri, Pak. Ya, Mas. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya, boleh, Pak? Boleh, siap. Kita santai saja Mas. Oke. Kita berdiskusi, kita ngobrol. Ya. Wah, siap. Luar biasa ini, rektornya welcome sekali ya. Ya, karena selaku rektor Ini saya juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kolaboratif Mas gitu. Jadi dengan wah, Mas mantap. Rafid, dengan memanfaatkan platform digital, saya juga harus turut serta tuh. Jadi saya bersedia meluangkan waktunya Mas. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Mungkin kita ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih, Pak, Bapak seorang rektor memaknai berorientasi pelayanan sebagai seorang PNS itu sendiri? Silakan, Pak. Ya, kalau pertanyaannya terkait berorientasi pelayanan sebagai PNS, Mas, kembali lagi Mas, kita PNS, kita ASN ini walaupun siapapun, mau guru, dosen, saya rektor sekalipun, Ya. kembali lagi ke fitrahnya Mas, sebagai seorang pelayan Oke. masyarakat. Jadi menurut saya berorientasi pelayanan itu artinya menjadikan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap pekerjaan. Dalam setiap hari-hari saya itu saya fokus saja. Kalau saya selaku rektor atau selaku dosen kan berarti fokus kita adalah melayani mahasiswa Mas. Bagaimana kita memberikan layanan yang cepat, tepat, tidak berbelit-belit, serta menunjukkan sikap ramah dan solutif. Itu yang terpenting Mas. Ya, mahasiswa atau masyarakat luar yang dilayani itu merasa dilayani dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya seberapa penting sih menurut Bapak nilai harmonis di dalam lingkungan kerja? Karena kan kita dalam satu minggu itu kan lebih banyak di kantor, di dunia kerja gitu, Pak, dibanding di rumah. Nah, jadi pandangan Bapak seberapa penting nilai harmonis itu? Silakan, Pak. Ya, bukan hanya sebagai rektor ya, Mas Rafif ya. Kita Iya. sebagai ASN, sebagai dosen pasti banyak sekali waktunya kita manfaatkan di kampus, di lingkungan kampus. Jadi mau tidak mau harus itu sikap harmonis itu harus kita junjung tinggi. Karena dengan harmonis itu bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menghargai. Kalau kita kerja di lingkungan yang nyaman, orang-orangnya saling menghargai, pasti kita kerja enjoy. Pekerjaan kita juga pasti akan selesai sesuai target gitu. Dengan hubungan yang baik antar pegawai, konflik bisa diminimalisir. Wah, luar biasa sekali, Pak, jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bentuk loyalitas seorang ASN itu dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari, di lingkungan pekerjaan gitu, Pak? Terkait loyalitas ini tanya dengan dosen pasti loyal semua nih Mas. Betul. Kita bukan cuma hanya mengajar di kelas, kita juga Iya. membimbing mahasiswa. Kadang kita hampir 24 jam itu tidak bisa lari dari handphone tuh Mas. Kadang mahasiswa Iya. hubungi, kadang kawan kerja, kadang pimpinan. Kita harus loyal tuh. Jadi menurut saya loyalitas itu tercermin tuh dari komitmen kita terhadap Universitas Jambi, terhadap negara gitu, terhadap pimpinan. Karena ASN itu harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya bukan cuma mahasiswa ya, dari tugas seorang rektor juga sudah banyak. Jadi ditambah lagi tugas dari mahasiswa,
kita harus menjaga loyalitas itu ya Pak. Betul Mas. Jadi loyal itu harus menjadi tujuan utama dalam keseharian kita Mas. Oke Pak. Selanjutnya apa sih makna akuntabel itu dalam menjalankan tugas sebagai ASN? Dalam keseharian kita itu setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya ketika saya menjabat seorang rektor, ketika saya mengeluarkan kebijakan kampus, baik itu untuk kampus ataupun kebijakan kerjasama eksternal, itu harus saya bisa pertanggungjawabkan secara terbuka. Karena apa? Karena selaku ASN, kita itu dituntut bekerja secara jujur, transparan, kemudian sesuai aturan atau agar kepercayaan publik itu tetap terjaga. Selanjutnya Pak, mengapa kompetensi itu menjadi hal yang sangat penting? Ini pertanyaan menarik nih Pak. Nah, ya, ini menarik. Apalagi kita di dunia pendidikan. Karena kita juga harus memastikan lulusan-lulusan kita juga harus kompeten tuh Mas. Nah, kalau di lingkungan kerja, menurut saya kompetensi itu menentukan kualitas kinerja ASN tuh Mas. Jadi itu jadi salah satu penentu. Tanpa kemampuan yang memadai, pelayanan pasti tidak akan optimal Mas Rafi. Artinya dia terus berinovasi gitu ya. Betul. Kita harus berinovasi. Iya, dia harus rajin-rajin belajar hal baru biar dirinya semakin hari semakin kompeten. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya Pak, 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, apa sih menurut Pak Rektor yang dimaksud dengan adaptif dalam konteks ASN pada saat ini? Kalau dalam adaptif ini saya sedang dalam konteks beradaptasi nih Mas dengan dengan seperti Mas Rapi memanfaatkan platform digital ini untuk berkomunikasi, wawancara, ini bentuk adaptif nih Mas. Karena menurut saya adaptif itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan zaman, perkembangan teknologi dan sistem kerja. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya Mas ya. Walaupun kalau jadi kita jadi tidak diam di tempat gitu ya, walaupun Bapak sudah menjadi rektor masih tetap belajar gitu ya. Luar biasa sekali Pak. Harus itu Mas gitu. Jadi kita harus adaptif dengan perkembangan zaman kan. Oke, selanjutnya mengapa sikap kolaboratif itu sangat dibutuhkan? Menurut saya kolaboratif nih Mas, karena lain kita sebagai ASN ya, kita kan makhluk sosial gitu. Jadi kita tidak bisa tuh hidup sendiri aja, itu pasti hidup berdampingan dengan orang lain. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh Pak? Boleh. Oke Pak. Bagaimana penerapan adaptif dan kolaboratif itu secara bersamaan? Nah, menurut Bapak seperti apa itu? Ini bagus sekali ini pertanyaannya. Ini mungkin sekaligus nanti di ujungnya saya kasih closing statement kalau. Wah, boleh tuh Pak. Terima kasih sekali. Ya, jadi menurut saya terkait penerapan adaptif dan kolaboratif secara bersamaan ini memang harus nih. Kalau kita berbicara dalam konteks berakhlak nih, sepertinya tadi Mas Rapif ingin mengangkat pertanyaan-pertanyaan ke arah sana nih. Nah, ini saya kasih closing statement nih. Kita sebagai pendidik nih, jangan mau nanti kita mendidik generasi muda atau lulusan-lulusan yang nggak mau adaptif. Nanti dia jadi pengangguran semua kan, kita nggak mau. Perguruan tinggi kita menciptakan pengangguran saja tiap tahun Mas. Jadi pesan saya bagi generasi muda, adaptif dan kolaboratif itu harus wajib berjalan beriringan. Itu saja Mas. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Rektor atas penjelasan waktunya, kesempatannya, ilmunya. Semoga apa yang disampaikan Bapak itu bermanfaat. Saksikan tadi sebuah podcast yang dibawakan oleh rekan saya yaitu Pak Dika selaku rektor dan Pak Rapip selaku hostnya. Dari podcast itu dapat kita tarik pemahaman yang sangat penting bagi kita semua sebagai aparatur sipil negara, bahwa menjadi ASN yang profesional bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakan kita sehari-hari di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat juga, mulai dari berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, membangun hubungan kerja yang harmonis, hingga menunjukkan loyalitas terhadap institusi dan negara. Selain itu, profesionalisme juga ditunjukkan melalui sikap akuntabel dan kompeten,
Setiap tugas yang kita jalankan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan transparan, serta didukung dengan kemampuan yang terus kita tingkatkan seiring dengan kemajuan zaman. Di tengah perubahan yang semakin cepat, kita juga dituntut untuk menjadi ASN yang adaptif dan kolaboratif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, serta menjalin kerjasama yang baik menjadi kunci dalam mencapai kinerja yang efektif dan berdampak luas. Sebagai penutup, mari kita jadikan nilai-nilai ASN berakhlak bukan sekedar pedoman, tetapi sebagai budaya kerja yang kita terapkan setiap hari. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.